Dulu Cianjur jajahan. Seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat pernah jadi jajahan Mataram, atau dalam bahasa rada kerasnya itu Jawanisasi, dijawakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita lanjut lagi ini dengan podcast roomnya John Luti. Nah, kita masih bahas masalah sejarah Cianjur seperti apa. Kita akan bicara lagi dengan narasumber kita, masih tetap sama Kang Luki, sejarawan, akademisi, dan budayawan Cianjur. Nah, Kang Luki, kita sekarang bicara masalah... Sebetulnya saya bukan sejarawan ya, peminat sejarah. Peminat sejarah. Saya kan sarjana teknik, cuman terjerumus suka ke sejarah gitu ya. Tersesat di sejarah. Gitu. Ya. Kita akan berbicara tentang asal muasal Cianjur, Babat Cianjur. Ini mulanya seperti apa? Ini kan soalnya kan kalau ada anggapan di masyarakat ya, ada penilaian dari masyarakat bahwa ternyata emang kerajaan-kerajaan di Sunda itu masih punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, apalagi di Cianjur. Kan ada kuda kosong macam-macam sejarahnya itu Kang ya, kan katanya juga itu asal muasalnya katanya dari Mataram. Nah, apakah sebenarnya Cianjur ini punya kesejarahan, punya hubungan dengan Mataram enggak sih sebenarnya Kang? Kalau hubungan dengan Mataram dalam pengertian kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati, itu sebetulnya tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan keturunan, cuman yang ada adalah hubungan penjajahan sebetulnya ya. Berarti kalau dulu Cianjur jajahan termasuk, jadi tidak hanya Cianjur tapi Jawa Barat ya. Seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat pernah jadi jajahan Mataram dari sejak zaman Mataram itu besar ketika zaman Sultan Agung Mataram. Ini penjajahannya seperti apa Kang? Mungkin bisa Nah dijelasin ini ya. kalau menyitir dari pendapatnya Profesor Nenda Lubis di buku Transformasi Sejarah Sunda, itu ada beberapa poin ya. Bukti bahwa Cianjur dijajah Mataram, atau dalam bahasa rada kerasnya itu Jawanisasi, dijawakan gitu. Ada 9 poin. Satu, keris aja keris. Itu kan keris bukan dari Sunda itu, tapi itu khas Jawa. Kalau Sunda itu kan kujang, kujang dihilangkan, dipaksakan jadi Jawa, akhirnya keris. Kemudian Raden, itu Raden nama ningrat di Jawa. Kalau di Jawa Barat atau di Sunda itu gelar ningrat itu ada rakean. Rakean, rakyat, bukan Raden, rakean. Kalau anak raja, kalau di Jawa itu kan disebut pangeran. Iya. Kalau di kita tuh sang. Seperti Prabu Siliwangi itu kan nama kecilnya Sang Manahrasa. Sang Manahrasa. Iya, bukan pangeran Manarasa, tapi Sang Manarasa, Sang Jaya Dewata gitu. Sang Ningrat Kencana. Jadi bukan pangeran Ningrat Kencana. Kalau mau mengacu dengan berdirinya Cianjur, itu sebetulnya ketika dijajah oleh Mataram, itu sudah ada nama Cianjur sebagai kabupaten, yaitu ketika peristiwa kuda kosong itu sebetulnya momen Cianjur akan mulai dijajah sama Mataram. Karena sebelum utusan Cianjur ke Mataram, yaitu Dalem Arya Kidul atau Raden Nata di Manggala yang makamnya di Jebrod itu tuh yang di atas tuh ya. Beliaulah sebetulnya tokoh yang dikirim ke Mataram pada waktu itu sekitar tahun ini zaman Bupati kedua ya, 1691 ya sampai dengan 1707 Bupati Cianjur kedua. Datang utusan dari Mataram namanya Raden Ronggo. Raden Ronggo ini meminta keputusan dari Kabupaten Cianjur mau tunduk ke Mataram dari jadi bagian jajahan Mataram atau mau perang gitu.
Sementara pada waktu itu Kabupaten Cianjur baru berdiri. Karena kita ketahui Cianjur sebagai kabupaten itu baru terjadi zaman Bupati kedua, Raden Wiramanggala atau dalam Arya Wiratanu II, putranya dalam Cikundul. Pada waktu itu utusan Mataram datang meminta kepastian, seperti hanya dia juga meminta kepastian ke seluruh kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa. Mau tunduk ke Mataram atau mau membangkang. Maka ketika utusan Mataram ini pulang, kemudian dibicarakan di pendopo Cianjur. Pada waktu itu pendoponya masih di gedung Balai Rancage, belum pendopo sekarang ya. Di Balai Rancage. Itu Balai Rancage itu bekas pendopo itu dulunya. Yang gedung Balai Rancage itu dulunya pendopo Cianjur. Pendopo Cianjur zaman Bupati kedua. Masih ada sisa-sisanya di situ? Ada. Sudah hilang semuanya. Cuman dari penjelasan Babad, Balai Rancage itu pernah jadi pendopo pada zaman Bupati kedua, Arya Wiratanu II. Baru jadi pendopo kayak sekarang itu zaman Bupati ketiga, dalam Arya Astramanggala atau Wiratanu III, yang beliau tewas dibunuh pakai conre itu, dan dikenal sebagai dalam di conre. Balik lagi ke Mataram, jadi sebetulnya hubungan antara Cianjur dengan Mataram itu semula adalah ekspansi Mataram, menjajah. Jadi tanda kutip penjajahan sebenarnya. Ya, sebetulnya memang menjajah ya. Itu terserah. Jadi kalau misalnya mau alasannya apa, silakan. Cuman hasil dari jajah ini ada ya cerita ya. Sampai-sampai dongeng itu dipaksakan jadi dongeng Sunda. Dongeng Nyi Roro Kidul. Pelabuhan Ratu. Sekarang penguasa asli Pelabuhan Ratu sudah hilang di telan penjajahan Mataram. Karena sebetulnya yang mendirikan Pelabuhan Ratu itu adalah Dewi Purnamasari. Dewi Purnamasari putri Pajajaran. Tapi ketika dijajah oleh Mataram, dongengnya tuh duplikasi. Dijawakan peristiwa Panembahan Senopati menikahi Ratu Pantai Selatan, begitu. Jadi akhirnya Ratu Pur itu nama Pelabuhan Ratu juga kan jadi Pelabuhan Ratu Puun sebetulnya. Pelabuhan Ratu Puun. Puun itu kepala wilayah gitu. Tapi karena kemudian dijajah Mataram, maka sejarah Pelabuhan Ratu dirubah menjadi dijawakan dengan cerita adanya manusia putri raja yang bertapa kemudian jadi siluman, ya begitu. Nyi Roro Kidul sampai sekarang sampai ada kamar 308 itu di Samudra Beach Hotel itu. Ya itu salah satunya itu memaksakan dongeng-dongeng rakyat yang berada di Jawa di Mataram menjadi dongeng Sunda, termasuk dongeng Prabu Siliwangi dikejar-kejar Kian Santang. Jadi itu Islam. pengaruh dari Jawa Duplikasi juga? Itu kalau dibilang sulit dibuktikan kebenarannya, nanti banyak yang marah dia. Sebetulnya itu kalau ini Profesor Nina yang ngomong nih, sejarawan nih, guru besar Unpad di dalam buku Transformasi Sejarah Sunda. Dongeng Prabu Siliwangi dikejar-kejar Kian Santang, dipaksa masuk Islam, akhirnya dia menghilang di sungai, di ujung sungai Cilaut Eureun, kemudian menjadi hutan Kaboa. Sampai sekarang tuh masih ada tuh. Hutan Kaboa sekarang masih dianggap sebagai tempat menghilangnya Prabu Siliwangi dan berubah wujud menjadi harimau putih. Pengikutnya menjadi harimau kuning, loreng kuning. Yang loreng itu. Anak buahnya tuh loreng, hanya beliaulah yang harimau putih, katanya begitu. Ini sebetulnya menjiplak dongeng Prabu Brawijaya kelima, Raden Amarulan dikejar-kejar Raden Patah anaknya. Kemudian dia menghilang atau moksa di Gunung Lawu. Kemudian Raden Patah dijadikan Sultan pertama Demak kan, sama Wali Songo. Benar. Nah ini juga diduplikasikan, disundakan dengan cerita Prabu Siliwangi dikejar-kejar Kian Santang. Sampai sekarang kan akhirnya jadi mitos.
malah sampai bisa dibuat rorowesan hadir begitu kan. Itu sebetulnya landasan kebenaran sejarahnya itu kan hanya berdasarkan dongeng rakyat. Kalau dihadapkan Berarti itu cerita-cerita rakyat saja sebenarnya. cerita, karena kalau seorang sejarawan menentukan apakah tokoh ini ada atau tidak itu hanya berdasarkan dua sumber kan, Apa itu, Kang? sumber primer sama sumber sekunder. Kalau Sri Baduga Maharaja itu memang pernah hidup, buktinya apa? Ada prasasti di Bogor, batu tulis yang dibuat tahun 1533. Di sana dinyatakan bahwa pada tahun pernah ada seorang raja namanya Sang Jaya Dewata, diangkat jadi Raja Galuh, diangkat jadi Raja Sunda, dan seterusnya. Itu buktinya. Demikian juga dengan dalam Cikundul. Dari sekian cerita tentang Cianjur, yang bukti primernya sebetulnya hanya satu di situ ya. Jadi surat beliau, Surat apa itu, Kang? surat beliau ke Kapten Belanda, namanya Kapten Winkler. Beliau bikin surat tahun 1689 meminta agar pihak Belanda menengahi konflik perbatasan antara wilayah Cirebon dengan Banten. Kan beliau itu kepala pasukan Cirebon. Karena ada konflik, akhirnya dia minta campur tangan pihak Belanda. Ini bukti, ada suratnya kan, bahwa beliau pernah hidup. Kalau cerita yang lain sifatnya babat kan, dongeng yang tingkat kebenarannya di hadapan sejarawan di bawah begitu ya. Jadi dongeng ini masih belum memiliki bukti-bukti kuat bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Artinya semacam Iya, itu. para sejarawan tetapi biasanya beranjak itu dari dongeng dulu. Akhirnya dia mencari bukti-bukti ya. Demikian juga seperti ini ada Raja Sunda namanya Prabu Purnawarman. Beliau tuh pernah hidup karena banyak prasastinya kan, batu-batu gitu. Tetapi prasasti atau naskah yang dibuat itu harus dibuat pada zaman tokoh tersebut masih hidup atau tidak lama setelah beliau wafat. Buku sejarah Cianjur atau babat Cianjur yang paling dekat dengan beliau itu dibuat oleh Kangjeng Dalem Pacaniti, Bupati Cianjur, Bupati Cianjur. pada pada tahun 1836 ya. Nanti dikoreksi kalau salah tahunnya ya. Sedangkan dalam Cikundul meninggal tahun 1691. Babat Cianjur dibuat itu tahun 1836. Ada rentang berapa ratus? Masih panjang rentannya. Makanya disebut babat itu. Bukan bukti primer. Kalau bukti primer itu harus dibuat pada saat beliau masih hidup atau tidak lama setelah beliau meninggal, seperti prasasti batu tulis. Sri Baduga Maharaja meninggal 1521. Prasasti batu tulis dibuat tahun 1533, kan dekat ya. Dekat aja. Makanya itu sebagai bukti otentik, bukti paling sahih bahwa Sri Baduga masih hidup gitu. Nah, Kang, berarti memang bahwa ternyata pengaruh Jawa. Jadi ketika saat itu penjajahan tanda kutip yang dilakukan oleh Mataram, kerajaan Mataram Jawa ke wilayah Sunda dan sebagainya, terus akhirnya mempengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat di situ, yang akhirnya tadi kalau istilah pangeran tidak ada, istilah raden juga tidak ada, gitu kan. Itu kan semuanya juga dari Jawa semuanya gitu ya. Nah, akhirnya menjadi kehidupan pada saat itu, menjadi kebudayaan. Sawah juga kan. Kalau tradisi orang Sunda kan bukan menanam padi di sawah, tapi di gunung-gunung yang disebut huma. Jadi orang Sunda itu menanam padinya di gunung, disebut huma. Tapi setelah Sultan Agung Mataram menguasai Pulau Jawa, dia menginstruksikan seluruh kabupaten supaya nyawah menanam padi di sawah seperti sekarang. Kalau dalam wawacan Jambang Manggung ya, dulu nyawa itu sebutnya huma banjir. Karena huma itu kan di gunung, tidak pakai air ya sedikit. Sebenarnya dipindahkan ke sawah disebut
huma banjir begitu. Nah, itu akhirnya pengaruhnya ke kehidupan masyarakat. Iya, akhirnya sampai-sampai budaya kan dan dulu sebagainya, gitu. ketika zaman tokoh-tokoh sudah aktif di pergerakan kemerdekaan, ada semacam sindiran ke sebagian besar ningrat di Sunda. Katanya begini, ketika dijajah oleh Mataram, semua ningrat Sunda jadi Jawa. Ketika dijajah oleh Belanda, semua ningrat Sunda jadi Belanda begitu. Nah, Sundanya dihilangkan gitu kan. Baiklah, kedepannya nanti kita akan bicara lagi soal ada intrik, Kang ya. Ada intrik, Kang ya. Di Cianjur itu ada intrik, ada polemik macam-macam dan sebagainya. Kita akan coba kupas di periode selanjutnya, di part selanjutnya. Jadi tetap tunggu aja di podcast room John Duty. Terima kasih.